gitu kan untuk dapetin anak lu itu gitu. Dan gimana kok ada tuyul itu tadi lewat? Lah, itu ada 2 tuyulnya. Anjing. Halo Lex. Halo. Tante Riani, ada Tante Vina, ada Om Diki. Oke. Udah belum sih? Oh, udah ke record. Nah, oke. Siang ini kita akan rekaman, teman-teman. Karena ini 2 hal yang berbeda, gue udah bareng si Angie nih. Kita akan ngomongin sesuatu yang mungkin sensitif, mungkin enggak. Tapi tentang masalah ibu-ibu lah, yang mungkin gue sendiri nggak terlalu paham. Jadi Theo akan gue singkirkan dulu untuk kali ini. Gue minta ibu-ibu yang satu ini dengan 2 anak. Disegeri, gue nggak, maksud gue nggak apa namanya, kurang setuju ya lo bilang ini masalah ibu-ibu. Maksud gue ini kan ini 2 masalah orang keluarga. gitu ya. Ini masalah keluarga. Betul. Yang membuat dua-duanya kan gitu maksudnya kan. Harusnya ini adalah masalah pasangan gitu, bukan cuma ibu-ibu. Oh iya, tapi biasanya ibu-ibu ini kan lebih bawel ya soal hal-hal seperti ini gitu kan. Intinya ini gitu. Tapi kita belum ngomongin topiknya apa tuh. Belum. Topik kita tuh topik kita itu banyak tentang keluarga kali ini. Keluarga itu kita lebih berpatokan kepada sosok anak yang hadir dalam keluarga tersebut gitu kan. Ada yang dapatnya susah, ada yang mungkin belum dapat, ada yang nggak mau punya anak, ada yang macam-macam lah gitu kan. Tapi yang kali ini kita ngomongin kita lebih ke gue lebih ke pingin ngomong karena ada teman kita, ya kan? Ya 2 orang ini teman kita lah. Yang satu setahu gue tadinya nggak mau punya anak, tiba-tiba punya anak duluan. Dan satu lagi teman-teman kita juga pengen banget punya anak, tapi diduluin sama temennya. Sempet kesel sih. Tapi kita ngobrol sama dia, gitu kan. Jadi untuk kali ini ya gue invite aja, bentar. Widih. Wih, Bu Riani dandan, luar biasa. Tar lagi connecting. Halo, Dik. Halo Riani, luar biasa. Halo, Dik. Lo lagi di mana ini sekarang? Di rumah, tapi gue lagi agak budek nih, Dik. Gue mau ke dokter. Hah? Budek kenapa? Jadi paling nanti gue, jam berapa ya? Gue mau ke dokter THT yang di proklamasi. Enggak cuma pengang, kayak kemasukan air deh. Oh gitu. Ini baru pertama kali dandan lagi ya setelah sekian lama ya? Iya dong. Masa gue ini Vin, kenapa nih Vin? Kita ikut beginian nih Vin. Gue juga nggak tahu ya Allah. Kenapa? Ya Allah. Oke. 2 orang ini teman-teman gue, gitu kan. Kita dulu di satu perusahaan yang sama, ya kan. Kebetulan kita semua konsultan di sini, ya kan. Terus yang satu Riani Fitri, baru berapa bulan anak lo? 2 bulan 15 Juni berapa ya? Ibu. Oh iya. 2 bulan 7 hari. Nah, dua-duanya ibu-ibu muda nih ya kan. Riani baru punya anak usianya 2 bulan nih, bayi ya. Terus Vina bukan berusaha iya, tapi Vina itu tadinya nyantai, chill, tidak seberusaha Riani. Benar gak kata-katanya? Benar kan? Ya kan? Vina itu tuh chill. Tapi di suatu saat, ya kan, nggak tahu gara-gara dia pergi kemana, atau gara-gara di rumah doang, tiba-tiba dia dapat duluan. Dan memberitahu kita semua. Kayak gue hamil nih. Wadaw, kita kan langsung ngomong gitu. Jadi, yang kita akan bahas, yang kayak gue udah kirim ke kalian, ya kan. Gue sama Angie pengen nanya-nanya nih ke kalian, gitu kan. Tentang Angie sendiri kan udah punya anak 2 ya, gitu kan. Ya. Kan yang kalian bertiga ini kan ibu-ibu muda ya.
yang kita pengen bahas ya tentang anak itu gitu kan. Apakah bagaimana pendapat kalian tentang anak itu? Menurut kalian gimana? Ya udah, gue pengen denger dulu dari Riani deh. Sebagai ibu yang punya 2 bulan 7 hari, bagaimana? Ya happy ya, Vin ya. Happy sih. Bukan tanya akhirnya. Vina, lu. Oh happy, Vin. Ya, lagian gimana dapetnya punya anak ya? Pokoknya sih punya anak yang jelas happy. Akhirnya kan bisa punya anak ya. Karena kan emang gue sebenarnya itu kan awalnya pengen punya anak karena ikut training yang itu loh, Dik. Ingat nggak lo yang 7 Habits and in Mind? Ya. Nah, di and in Mind itu kan gue lihat kita tuh mesti mikir ujungnya ngapa kan. Gue mikir ujungnya gue ulang tahun, masa rayain bareng teman-teman PWC kayak gak mungkin deh. Jadi gue mikir, wah gue ulang tahun usia 70 bareng anak-anak ya anak gue gitu. Jadi ya gimana rasanya punya anak, ya langkah untuk mencapai tujuan gue, satu langkah udah tercapai lah kayak gitu. Yang jelas happy walaupun capek. Awal-awal masih capek. Oh gitu, oke. Ayo dong nih, kamu juga dong. Sabar, ini kan gue nanya lu, jadi gue yang disebutkan ini jadinya. Ya udah, terus Vina gimana Vina? Perasaannya setelah kan lu ngelahirin sebelum pandemi apa sesudah pandemi sih? Sebelum sama deh geng belum, jadi anak gue belum. Gue termasuk awal lah, jadi anak gue lahir bulan Januari. Oh iya. Jadi sekarang dia umur 7 bulan. Oh gitu. So far gimana? Gitu, baru 7 bulan. Baru mulai makan. So far kan gue udah WFH 4 bulan. Nah, anak gue lewat-lewat, jadi gue kayak gue kan udah WFH 4 bulan. Jadi kayak ya enggak sama nyokap gue. Sehari-hari tuh gue berdua doang di rumah. Jadi kayak ya udah ya kerjain aja. Jadi kalau misalnya kayak lu memang ada jadwal call atau meeting, ya disesuaiin aja gitu. Lu nggak pakai babysitter ya, Vin, untuk sekarang? Enggak. Jadi gue bener-bener berdua doang di rumah. Bener-bener berdua doang. Iya. Kenapa? Sorry. Pembantu enggak juga. Bayangin. Luar biasa. Bayangin aja. Dengan lu kan tetap harus deliver kan gitu. Ya. Tapi hebat banget sih Vin menurut gue. Gue kayak gak pakai babysitter, jadi cuma berdua sama nyokap ya. Terus kalau malam gimana? Jadi gue berdua sama Josh, bukan sama nyokap doang. Gue kira lu sama nyokap. Enggak, bener-bener berdua doang. Ini kan kalau weekend gue biasa memang nginep di rumah nyokap. Gue biasa nginep di rumah nyokap. Ya udah gitu. Jadi gue hari-hari itu berdua. Jadi saya kayak pagi bangun. Biasanya pagi itu gue bangun duluan kan. Ya biasanya gue kerja dulu. Kalau misalnya memang ada call ya gue call dulu. Kalau misalnya Josh bangun, ya gue gendong. Berarti Vina 24 jam. Malam kan Josh masih bangun gak, Vin? Malam? Enggak sih. Malam cuman mendusin aja sih. Jadi kayak paling dia kayak mendusin. Mendusin tuh apa? Apa ya? Jadi kayak kebangun kayak buat nyusu doang. Tapi sebenarnya dia nggak bangun. Kayak cuman pengen nyusu doang. Itu udah gede kali, anak gue kok abis nyusu masih mau digendong ya? Kalau malam-malam. Habis nyusu gue gendong. Gue nggak tahu. Tidur, nyusu lagi, gendong lagi. Itu dia dari umur 2 bulan sih kayak gitu. Dari umur 2 bulan udah nggak yang bangun malam lagi. Wah, itu gitu. Berkat banget sih, Vin. Itu gila, itu membantu banget sih. 2 bulan pertama sih ya sama lah, gue ngerti lah kayak bangun sejam. Ya sejam diajak main dulu, Dik, baru dia sampai ngantuk. Ini gitu. Cuma bapak-bapak satu doang nih, nggak ngerti nih yang gaji. Iya, kagak ngerti, benar. Gue ada pertanyaan nih. Bagi kalian sebelum dapet ya. Kalau Koreani sih kayak jawabannya gue udah tahu sih ya. Lihat dari usahanya dia gitu kan. Tapi bagi kalian itu berarti dari keluarga kalian, dari kalian dan suami sendiri gitu kan, anak itu emang harus punya atau seperti apa gitu?
sebenarnya kan kayak lu punya anak apa enggak kan, jadi kan dua hal nih Dik kalau menurut gua. Pertama kan kalau misalnya dari agama kan memang kan lu kalau berkeluarga kan tujuannya kan memang kayak lu berkembang apa namanya, ya mempunyai keturunan lah gitu, mempunyai keturunan. Itu kan satu, tapi kan di sisi lain lu juga melihat realita, apakah kayak lu tuh sebenarnya mampu nggak sih, mampu bukan cuma dalam hal finansial, tapi kayak apa ya, kayak lu udah cukup dewasa atau belum, kayak lu udah siap mental atau belum gitu kan. Ya mungkin pas awal-awal merit gue dan suami gue kayak ya let it flow aja gitu loh, maksudnya nggak yang ngoyo mau punya anak, tapi juga misalnya dapat anak pun juga ya diterima gitu, cuman kayak kita nggak yang bener-bener nggak mau punya anak gitu, cuman ada sempat memang kita bilang, maksudnya memang pada saat itu udah deh kita nggak usah punya anak dulu lah, kita apa ya, mempersiapkan diri dulu lah istilahnya kayak gitu sih. Jadi bukan antara mau dan enggak, tapi maksudnya menurut gue sih itu bukan pilihan sih, jadi itu bukan pilihan kita. Jadi kalau misalnya memang kayak lu dapet anak ya lu syukuri, kalau memang enggak ya itu lu nggak bisa maksa kalau menurut gue gitu. Oke. Kalau Riani Fitri, nah ini menarik nih. Gimana Ri? Iya, yang pasti sih ya gue sih gue emang kepengen punya, dan ya gue ikhtiar semaksimal yang gue bisa untuk punya. Tapi ya intinya kalau misalnya dulu itu ujungnya tetap udah ikhtiar, udah usaha, tapi nggak bisa sih. Ya sebenarnya udah sempat kita bahas juga dulu berdua, ya suami sih tetap yang nggak apa-apa, yang penting kita tuh maunya kita udah usaha lah kayak gitu, ya tetap dijalanin aja. Tapi yang pasti sih kita akan tetap usaha dan emang kepengen punya kayak gitu. Sorry Ri, lu dapat anak itu setelah lu menikah berapa lama berarti ya? Gua nikah 2016, gue hamil 2019, punya anak 2020, berarti 4 tahun. 4 tahun lah, sekitar 4 tahun menunggu ya. Oke. Iya. Oh iya. Vina lumayan lah. Vin, lu kawin? Gua sama 2016. Oktober 2016. Anakku juga lahir 2020. Iya. Oh, berarti setengah tahun lah kalau gue. Pertanyaan gue selanjutnya ya buat kalian berdua, ngatur waktu. Ji, mungkin lu bisa jawab juga sih, Ji. Lu kan ibu-ibu anak 2 ya. Kayak gitu kan. Yeah. Ngatur waktunya untuk pekerjaan dan anak gitu kan. Kalau Angie mungkin kalau setahu gue, sepenglihatan gue, dia udah lumayan lah. Karena anak-anaknya juga nggak kecil-kecil amat gitu kan. Tapi kalau kalian berdua nih yang anaknya bayi tadi Vina udah ceritain sekilas kan. Gimana Vin? Menurut lu? Pandemi ini adalah sesuatu yang gue syukuri ya. Maksudnya lebih ke arah gue bisa WFH. Jadi pas awal-awal masuk kerja sih sebenarnya sempat agak shock. Sebenarnya shock nggak juga sih, karena suami gue juga kadang-kadang suka di rumah juga sih. Jadi kalau misalnya kayak call yang penting-penting itu bisa gantian. Maksudnya gantian dalam arti dia bisa megang si Jos kan. Ya. Tapi belakangan ini itu kan dia baru buka usaha. Jadi jarang banget lah di rumah. Jadi bener-bener dari pagi sampai malam itu gue sendiri. Maksudnya gue berdua sama Jos doang. Nah itu manajemen waktunya ya mungkin karena lo udah terbiasa ya dengan pekerjaan seperti ini, pekerjaan konsultan, which is itu kan udah gue jalani kan udah hampir 10 tahun ya. Jadinya maksudnya manajemen waktu tuh adalah sesuatu yang apa ya, bisa lah, pokoknya pasti bisa lah gitu. Maksudnya itu memang bisa diatur lah lu gitu, punya plan ahead gitu, dalam arti misalnya lu tahu nih hari ini schedule lu apa, ya lu sesuaiin aja. Misalnya nih gue hari ini ada call jam 10, udah gue tahu nih kira-kira gue mesti bangunin anak gue jam berapa. Lebih anak gue yang gue atur sih, jadi kayak apakah dia harus tidur, apakah dia kira-kira dia bisa tidur apa enggak, atau enggak misalnya ya kalau enggak ya misalnya ambil call ya terpaksa gue susuin gitu. Jadi ada pala bayi lu gitu sambil call. Oh iya, nggak kelihatan video ya. Nggak pakai video muka, nggak video untung gitu. Lu. Atau enggak misalnya kalau call-nya agak santai, kayak misalnya internal doang, itu biasanya gue ajak. Sering kok apa namanya suara bayi gitu ya waktu yang ngelihat gitu. Bukan yang memang gue sengaja gue kasih lihat ini anak gue gitu.
biar pada kenal. Cuman kalau misalnya kayak call yang agak serius, kayak misalnya lu lagi closing sama pemeriksa, nah itu biasanya ya memang harus gue atur waktunya. Karena kan most likely itu kan pasti gue yang presentasi kan, gitu. Yeah. Atau enggak ya terpaksa gue minta tolong laki gue ada di rumah. Tapi kalau misalnya kayak yang internal ataupun misalnya sama klien, kadang-kadang suka gue bawa, kadang-kadang bunyi anak gitu. Ya udah, mau gimana lagi? Iya. Mohon maaf. Iya. Bisa. Oke. Gitu. Kita lanjut. Oh, tadi Riani. Gimana, Ri? Nanti, Ri. Ya, kan ya kayak yang tadi gue bilang kan, gue juga belum merasakan banget kan. Paling ini baru mulai agak-agak merasakan nih start Senin. Karena suami gue udah mulai ke Cilegon. Jadi gue bingung nih siapa yang nidurin, sama gendong, sama burping. Nah itu gue akan pertama kali tidur berdua sama Satria plus gendong plus burping gitu sih. Itu gue udah simulasi, mudah-mudahan berhasil. Simulasinya gue udah siapin gendongan, udah siapin bantal buat taruh dia kalau burping itu sih. Terus gue rencana sih ntar pas udah start working from home, gue udah ambil meja kerja dari apartemen, jadi biar ada meja di kamar gue. Jadi nanti anak gue di situ, meja kerja juga di situ. Tapi gue nggak tahu nih prakteknya gimana nih, masih belum tahu. Yang pasti sih kalau manajemen waktu selama ini sih gue pagi-pagi tuh usahain udah selesai mandi segala macam tuh setelah anak gue mandi, karena setelah itu kan dia biasanya minta ASI lagi kan habis mandi kan. Yes. Kayak gitu. Kayak gue tahu aja. Oke, terus. Tapi ya itu sih belum bisa ini ya kayak lah gue jalanin aja lah. Bahwa sembahasa makin gue pikirin makin pusing gue mikirnya. Kayak gitu. Benar-benar. Kalau dulu lu Ji, gimana Ji? Kalau gue dulu kan nggak pas pandemi lah, dua anak gue waktu bayi itu kan pasti nggak pas pandemi. Jadi ya itu paling yang paling pusing adalah saat mesti mulai kerja lagi. Itu sih terutama yang pas Alex, karena pas Alex itu kan pas gue lahiran itu gue bener-bener cuman berdua sama suami kan. Karena nyokap gue baru nggak ada tuh, nyokap gue baru pass away. Jadinya tuh emang buyar semua sih rencana gue, karena tadinya tuh udah ngobrol sama nyokap nih, nanti kalau aku punya anak pokoknya nanti mami tolongin ya, jagain bla 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 gitu-gitu. Nah tapi begitu kejadian pas gue lagi hamil nyokap nggak ada, jadilah berubah semualah rencana kita. Tadinya tuh gue berpikir gue sempat berpikir gue pengen masukin daycare sih sebenarnya. Si Alex, jadi pas gue tinggalin 3 bulan tuh gue masukin daycare, cuman suami gue nggak srek lah sama ide daycare itu, jadinya akhirnya kita tetap pakai babysitter gitu. Akhirnya ya udah bener-bener dipercayakan ke babysitter sih waktu itu. Tapi waktu si Bram, waktu anak kedua itu udah lebih enak karena ya babysitternya adalah babysitternya Alex gitu, yang emang udah lama, jadinya gue emang udah percaya jadinya. Kalau buat Riani nih sama Vina, kalau apa yang terlintas dari pikiran lo gitu kan tentang anggapan banyak anak banyak rezeki? Gue nggak tahu sih lo berdua bakal nambah lagi apa enggak gitu kan, apakah udah satu udah cukup pusing gitu nanti kan. Gimana Ri? Banyak anak banyak rezeki, mungkin itu zaman dulu kali ya kan. Zaman dulu kan orang-orang kan punya 7 anak lah, 11 anak lah, 5 anak lah. Kalau sekarang sih, kalau gua ya secara pribadi gua nggak khawatir sih sama rezeki anak. Yang gua khawatirin gimana ngedidik anak. Nah maksudnya kalau gua punya 5 anak, gua ngedidiknya gimana gitu. Jadi kalau soal duit materinya sih, gua yakin sih kalau cuma asal gue sekolahin, gue kasih dia les, semuanya gue lesin, itu sih gue yakin memang masing-masing anak punya rezeki. Yang gue nggak yakin gimana ngedidik setiap anak itu maksudnya maksimal. Nah itulah kalau anak 5 gue gimana gue ngedidik, gue omel-omelin terus kali gue. Itu sih bagian menurut gue yang gue takut itu, gimana ngedidik anak sama adil.
terus bener-bener sama kasih sayangnya, terus optimal. Gitu sih. Tapi kalau banyak anak banyak rezeki sih gue nggak khawatir. Gue yakin mereka punya masing-masing punya rezeki sendiri. Vina gimana, Vin? Sama sih, gue lebih ke arah apa ya? Repotnya. Gak ada hubungannya deh kayaknya anak sama rezeki. Ya. Maksudnya lu lu punya anak 2 berarti kan lu spend makin banyak, ya lu harus earn makin banyak. Iya dong, itu kan logika. Jadi ya gitu. Jadi ya rezekinya pasti nambah karena lu butuh pengeluaran. Punya tujuan tapi poinnya Riani tadi bagus sih. Maksudnya kayak mendidik anak satu anak aja udah menantang, apalagi banyak anak sih. Gue setuju banget. Oh iya. Oke. Angie, gimana Angie? 2 anak cukup? Lebih? Menurut 3 anak program kan pemerintah tuh bagus. 3 dari Hong Kong. 3 yang satu itu anak bulu itu satu yang ikut mulu sekarang. itu kan anjing gua, beda lagi. Kalau apa ya? Ya itu sih. Kalau banyak anak banyak rezeki, menurut gue emang udah nggak relevan sih di zaman sekarang. Ini pun maksud gue punya anak udah 2. Tapi kebetulan kan dua-duanya cowok ya. Itu banyak banget orang kayak satu lagi dong yang cewek gitu kan. Itu kayak maksud gue defaultnya orang-orang gitu loh ngomong satu lagi dong yang cewek. Dan selalu bahasan gue adalah kalau kayak om atau tante, gue bakal nanya sih, om tante mau biayain pendidikannya, sponsori pendidikannya kalau memang mau ya boleh sih gitu. Karena maksudnya orang gampang aja gitu ngomong kayak nambah dong satu lagi gitu, tapi sebenarnya ya di belakang kehadiran satu lagi itu cost-nya nggak main-main gitu kan. Nggak cuma materi, menurut gue secara psikologis lu tuh juga berpengaruh sih pasti. Gue aja 2 anak sekarang tuh ya, terus mereka udah mulai besar-besar, jadi mereka udah mulai berantem gitu kan. Berantem, terus kayak pertanyaannya udah macem-macem juga gitu. Jadi ya secara psikologis juga lu mesti siap mental gitu kalau mau nambah anak lagi sih. Jadi menurut gue sih 2 cukup sesuai program pemerintah. Ini gue lihat nih kayak kita tuh kayak mengedukasi Diki nggak sih? Bener. Ini ke semua orang, bukan gue doang. Gue hanya host. Gue tahu itu kan dari pandangan kita yang udah punya anak. Nah sekarang kita coba tanya ke Dik gimana? Kenapa jadi gue yang ditanya? Gila. Anak lu itu gitu. Dan gimana? Kok ada tuyul itu tadi lewat? Lah, itu ada 2 tuyulnya. Angie. Halo Lex. Halo. Ada Tante Riani, ada Tante Vina, ada Om Diki. Oke. Tuh, si Vina aja juga tuh. Si Jos tuh dipelukin. Bayangin nggak lu? Vina kayak gitu? Iya, gue nggak bayangin sih dulu Vina begitu sih sebenarnya jujur ya sih. Itu worth it lah. Lu lihat tuh foto di belakang lu kayak gitu Dik, lucunya. itu bayi bule, Ri. Gak mungkin bayi kita ada bentuk kayak begitu. Tapi masa-masa lucu itu ya sekarang sih memang benar. Sekarang makin gede makin gede kebayang. Makin gede makin sepanjang ya Ji. Berarti beda lagi. Alex masih udah nggak lucu lagi gitu Ji maksudnya sekarang. Alex tuh tingkahnya ya masih lucu, ada lucunya tapi banyak nyebelinnya juga. Maksud gue dia udah bisa ngebantah kan, kayak lu minta apa gitu, Alex ini dong, maksudnya ayo belajar dulu, atau misalnya yuk nulis, kalau mau belajar nulis maunya suka-suka dia gitu. Ini mama ngomong ini Alex tulis gitu, nggak mau. Jadi kayak bener-bener ya beda lagi sih yang lu hadepin ya gitu. Kalau dulu kan pokoknya nih makan didudukin, ya udah kasih makan gitu kan, ya udah berjibaku sama makan. Sekarang beda lagi sih, karena dia udah bisa ngebantah, dia bisa ngomong, dia bisa nanya, ya beda lagi sih. Gengs, suamiku sudah menyuruhku berhenti. Ya. Riani harus. Bolehkah diriku berhenti? Suamiku sudah menyuruhku untuk berhenti. Ya, Riani. Boleh. Lu kerja, Mak. Mohon maaf. Ya. Oke.
Nanti Rizky, mohon maaf. Dari Ani, ya. Iya. Dari Ani. Sorry ya. Thank you ya. Thank you. Oke. Terakhir. Komunikasi dengan pasangan lo setelah dan sebelum ada anak berbeda atau apa yang lo lakukan? Jadi lebih sering ini sih. Jadi kalau misalnya hari biasanya kan kalau misalnya gue di kantor gitu kan kita paling chat ya, kagak pernah tuh ya gue video call sama laki gue. Iya. Nah ini sejak ada anak gitu kan, lu jadi kayak video call sama laki lu. Ya which is itu ya ini mau tahu apa namanya si baby. Gitu. Terus? Ya gitulah kayak banyak, maksudnya lebih seputar si babynya lebih banyak sih gitu. Kayak paling cerita hari travel apa enggak, makannya apa. Oke. Kalau yang kan tentang jadi intinya Ji, kalau secara komunikasi nih ya Vin, jadi lebih banyak atau lebih sedikit komunikasi sama suami? Jadi lebih banyak. Lebih banyak. Otomatis lebih banyak. Iya. Kalau tadinya kan kayak kalau gue kerja, laki gue kerja, ya udah gitu kan. Yang penting ketemu di rumah udah gitu. Yang penting kayak ya udah lu chat biasa. Tapi kalau ini kan jadi ada anak nih, jadi ada yang ditanyain. Tapi lu udah gak ditanyain lagi ya, yang ditanyain anaknya aja. Tanyain emaknya gak? Ya, karena kan gue di rumah juga kan ya sebenarnya ya. Tanyain emaknya gak? Gini nih kalau gue lagi call, dan ditanyain anaknya lebih doang. Lebih ke anaknya lah. Oh ya, emaknya gak ditanyain ya? Lebih ke anaknya lah. Oh oke. Ya kan gue ngangkat telepon. Oh iya. Tapi lebih intens apa lebih enak setelah ada anak? Apa lebih intens sih, lebih intens dalam hal kuantitas. Kalau kualitas sih sebenarnya kayak sama-sama aja sih, cuman kayak kan topiknya bertambah ya, terus kayak lebih banyak yang dipikirin. Gitu. Walaupun ya gue bukan tipe yang kayak kan ada anak nih baru lahir dong mikirin sekolah di mana lah, gue mah kagak, bodo amat gitu. Iya, yang penting jalanin aja gitu kan hari-hari. Ya. Jalanin aja hari-hari gitu. Gue nggak yang apa ya? Ya udah gitu kayak misalnya ini kan dia baru empasi 1 bulan. Ya udah kayak kira-kira gue mikirin menunya apa. Dulu waktu awal-awal nih kayak mau empasi kan, awalnya kan gue DBF kan ini tuh saya empasi kan, gue mulai mikir tuh gila gimana ya caranya gue kerja, terus gue mesti nyiapin makan anak gue, terus gue mesti suapin, lah gue mesti kerja juga. Tapi ya lama-lama ya sebulan ini sih bisa sih. Untungnya anak gue juga baik sih, dia nggak susah sih makannya. Itu tidur doang gitu. Itu tidur, Vin? Ini karena ini tidur. Jadi tadi tidur. Kan tadi kan dia kayak bangun kan jam 12:30 terus kan gue suapin, gue kasih makan, terus gue tahu nih kira-kira bisa lo bangun 12:30 itu tuh dia 2 jam sampai maksimal 2,5 jam kemudian tuh dia tidur. Jadi kayak dia bangunnya itu tuh paling maksimal 3 jam, terus sesudah itu dia rewel. Jadi dari situ ya gue tahu. Jadi misalnya kira-kira nih 3 jam dia bakal tidur. Kecuali ya kalau misalnya memang lagi rewel banget gitu. Jadi kalau misalnya enggak, pasti 3 jam tidur. Gitu. Oke. Kalau Inji gimana Inji? Menurut apa tuh? Ya, kalau kan komunikasi setelah 2 anak, apakah makin suami lo makin jarang pulang atau lebih giat bekerja atau waduh rumah penuh banget gitu maksudnya? Ya, laki gue itu dia salah satu laki yang family guy banget sih menurut gue. Jadi dia sering sih ngomong sama gue bahwa ya tujuan kayak dia seneng banget punya keluarga itu karena dia jadinya punya punya tujuan hidup gitu loh. Punya sesuatu. Iya, jadi tujuan hidupnya dia itu untuk membahagiakan keluarganya. Jadi kayak ya gitu. Ya kadang gue juga bingung sih. Ya soalnya gue nggak segitunya gitu. Laki gue lebih segitunya. Jadi ya jadi inspiring ya. Kebalik ya. Tapi si Hari memang tipenya family guy. Jadi dia gue juga bisa nih dia cuman pergi berdua sama anak-anak gitu. Ya pasti mbaknya di bawah sih 1, babysitternya di bawah 1. Cuman maksudnya dia bisa gitu pergi berdua, ngajak mereka main, jalan. Kalau gue emang lagi banyak kerjaan yang nggak bisa digangguin sama anak-anak gitu misalnya. Itu bisa banget tuh dia pergi gitu. Terus
yang apa-apa tuh yang ada di kepalanya dia ya itu anak-anak nanti bawa kayak misalnya pulang dari kantor anak-anak dibawain pulang apa ya gitu. Luar biasa. Ya luar biasa emang suami saya. Top. Suaminya ya, luar biasa. Beligai banget dia. Iya. Istrinya mikirnya cuma uang dan uang selalu buat. Oh kesel. Istrinya cuma mikir uang, dulu gimana? Tapi itu ya harus diakui itu penting juga. Maksud gue, iya. Ya, kalau nggak ada uangnya, ini banyak sih keperluannya anak-anak ini. Pendidikannya aja nggak santai gitu. Pendidikannya aja nggak santai harganya. Belum lagi ya kita butuh orang yang jagain mereka juga kan kayak babysitter, ART gitu-gitu ya. Oke. Jadi ya secara finansialnya kita juga mesti siapin sih, mesti ini juga. Oke. Ya. Oke, udah sih paling itu aja. Thank you Vina, thank you Angie buat sama-sama. Buat ngobrol-ngobrolnya. Mungkin yang paling penting kebahagiaan itu untuk semuanya lah. Intinya kayak gitu. Kebahagiaan itu untuk pasangan, kebahagiaan itu untuk anaknya masing-masing, untuk keluarga semuanya lah. Seperti itu. Jadi kalau memang ada yang mau ditanya ya bisa komen, atau kalau misalnya mau kasih saran topik apa yang mau dibahas lainnya bisa langsung ke IG kita atau ke komen di YouTube-nya juga ya. Untuk kali ini kayak gitu dulu videonya. Terima kasih ya udah nonton.